dihikayatkan dari Imam Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imam Juwaini. Imam Juwaini itu adalah Imam Haramain. Sampai ada perkataan, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Imam Haramain ini bisa. Tentang apa? Wara', ya, wara'nya para ulama ini. Diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, beliau menutup hidungnya. Ketakut-takut ada bau misik, ya, dari Baitul Mal yang dia timbang di antaranya. Jadi dia dianggap kalau kita nyium bau minyak wangi, ya, di Baitul Mal, atau di toko, ya, itu dia seolah-olah dia ngambil. Kalau belum halal dia nggak mau. Apakah bermanfaat daripada misik kecuali baunya saja? Dia bilang. Karena minyak wangi diambil baunya. Kalau saya cium, ini sedangkan itu punya hak umat Islam. Dosa, dia bilang. Dia menganggap itu sebagai dosa. Nyium bau doang. Allah. Bahwa dihikayatkan juga oleh Ibrahim bin Adham bahwasanya dia mengembalikan satu tamar, satu korma dari Baitul Maqdis di Palestina, ya, ilal Basrah, menuju Basrah, yang jatuh vitamin isyarah, dari ada satu korma yang jatuh dia beli ketika nimbang. Wa ghafala an radiha hina idin, dan dia lalai, dia lupa untuk melupakan saat itu. Jadi dia balik ke sebuah negeri, bayangin, untuk mengembalikan ini ada kekurangan timbangannya. Ada yang jatuh tuh. Nimbangnya ada satu biji korma yang jatuh. Kurang anget, dibalik, cari itu orang. Itu orang semua nih takut sama Allah ini. Judulnya takut sama Allah. Jadi dia waro. Sedikit bagi mereka dianggap banyak. Ya. Nah, kemudian diceritakan oleh Junaid Al-Baghdad, ya, Junaid rahimahullah. Dulu Haris Al-Muhasibi kathir dur, ya, banyak dia melakukan sesuatu yang apa? Dur, berbahaya. Maka satu hari bertemu sama saya sedang duduk di depan pintu saya. Maka saya melihat di wajahnya ini ada tambah dur, kelihatan udah lemah gitu saking laparnya, ya. Jadi dia sering melihat apa? Haris Al-Muhasibi kelaparan, sampai di wajahnya kelihatan ini tambah lemas karena saking tidak ada makanan yang masuk, mungkin karena lapar, ya. Maka aku berkata kepadanya, kata Imam Junaid, wahai Ami, Om itu Om, ya, seandainya kamu masuk ke rumah kami, kamu akan mendapatkan daripada sisi kami, ya. Dan aku sengaja kan menuju rumah omku. Akhirnya dia datang bawa. Wa kana awsa min baitina, rumahnya lebih luas dari rumah kami. Tidak luput daripada makanan yang bagus-bagus. Ta'atimah fakhirah, makanan yang dibanggakan, enak berarti. Yang tidak ada di rumah kami. Ya. Maka aku datang dengan macam-macam banyak daripada makanan. Aku serahkan di depan dia, ya, di depan siapa? Haris Muhasibi. Maka tangannya mengambil gitu, maka menyuap. Farafa'ila fi, lalu dia mengangkat ke mulutnya, ya, dia menyuap. Farah itu ya'luquha, kemudian dia tumpahin lagi. Semaradduha, dibalikin lagi. Ya, summa wathaba, kemudian dia menguap. Wa kharaja wa ma kallama, dan dia keluar dan tidak ngajak ngomong saya. Langsung keluar aja begitu. Nah, dimakan tuh makanan yang enak-enak tuh. Besoknya ketemu lagi. Ketika besoknya ketemu, falamma kana al-ghad laqitu. Ya. Maka aku katakan sama dia, ya Am, sarartani thumma nagazta alayya. Ya.
kamu senang, kamu telah menyenangkan aku. Semua nagos tu alayya, nagos wallahu alam artinya apa nagos. Nagos tu kayaknya kaget gitu. Qala ya bunayya, nah baru dijelasin sama si Hasib bin Haris al-Muhasibi. Amal faqah fakanat syadidah, dia bilang. Kalau susah ini saya ini susah banget. Miskin banget udah, faqah udah. Dan saya telah berjuang supaya mendapatkan makanan yang kau berikan, kau hidangkan kepada saya. Akan tetapi antara saya dan antara Allah ada tandanya. Jadi dia kalau ngelihat makanan yang halal kelihatan. Dia punya tanda. Allah kasih tanda sama dia. Ya. Idza lam yakun ta'am mardiyan artafa ilayya minhu. Jika itu makanan tidak diridhoi, maka saya angkat tangan saya. Ya. Falam taqbalu min nafsi, dan saya punya jiwa tidak menerimanya. Ya. Alat lihat. Faqad ramaitu bitil kalukma fi dili, dan saya sudah lempar tuh makanan. Antar rumah dan pintu, maksudnya di luar rumah, dibuang sama dia. Jadi dia bawa cuma dibuang. Tadi makan. Kenapa? Karena dia ragu, dia tidak mendapatkan tanda-tanda bahwa ini makanan diridhoi. Jiwanya tidak nerima, jadi dia tidak makan. Lanjut. Wa fi tathbitil fuad anna sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab Tasbitul Fuad. Ya, Tasbitul Fuad itu adalah karyanya Habib Abdul Haddad. Yang dia punya obrolan ditulis sama muridnya. Ya. Dia berkata begini. Hukiya anna hijaman da'a jama'atan minas salihin ala ta'ami haram. Dihikayatkan bahwasanya hijaman, tahu hijaman? Tukang bekam. Ya. Memanggil sekelompok dari orang-orang soleh untuk memakan haram. Falam tamtad aydihim ilaih, maka tangan mereka tidak memanjang, tidak mengambil makanan tersebut. Ya. Fa'alaju ayyakulu minhu falam yastati'u, maka aku berusaha, ya, diobatin caranya supaya mereka makan darinya, tapi tidak bisa, dipaksa maksudnya. Ya, diajak makan haram, tangannya nggak jalan. Diusahakan bagaimana caranya supaya menyentuh makanan tersebut, nggak mau juga. Fakharaju, maka akhirnya mereka keluar. Faqala ba'duhum li ba'd ra'aitu damman abitan. Ya, maka aku melihat, maka dikatakan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ra'aituhu damman abitan, saya melihat darah abid. Jadi orang soleh dipanggil Pak makan sama orang tukang bekam. Disuruh makan makanan haram, nggak ada yang mau. Diusahakan, dipaksa bagaimana, nggak mau juga. Ya, nggak bisa. Maka mereka keluar, ya, dari hidangan tersebut. Maka sebagian kepada sebagian yang lain apa? Saya melihat tadi darah. Yang satu lagi bilang, saya melihat api. Kayak kita mah makanan, menurut pandangan dia darah. Berarti ada sesuatu. Dia melihat lagi, yang lain melihat seolah-olah itu api. Wa hadza akmal min al-awwal, ini lebih sempurna lagi daripada yang awal. Izra'ahu ala haqiqatin wa hiya an-nar, dan dia melihat secara hakikat yaitu api. Ya. Apa? Man akala malal yatim faka'annama yakulu an-nar fi butunihim. Ya. Siapa makan makanan anak yatim seperti memakan api di perut mereka. Nah, mirip sudah. Ya, jadi mereka nggak mau kalau yang nggak halal, walaupun nggak ngomong itu yang ngasih kelihatan.
Ya. Kenapa? Hatinya udah bersih, melihat cahaya semua kelihatan. Wa hukiya annahu sa'ala ba'duhum al-Hasan al-Basri anil wara' fa qala lahu laysa 'indi minhu shay' wa inna ma adulluka 'ala harras ya'rifu al-wara' wa yattasif fihi fadallahu 'alayhi wa sara ila dhalika al-harras wa qala lahu inna al-Hasan dallani 'alayk fa qala yarhamullahu al-Hasan kana ahlu bina na'rifu al-wara' wa amma al-'an faqad dhahaba al-wara' li'anna li baqarah kharajat min ardi ila ardi ghairi وأذلافها ورطبة ثم رجعت إلى أرضي ووضعت فيها من تراب الغير. Ya Allah, ini wara ini. Dihikayatkan bahwasanya seorang bertanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min afdalit tabi'in ya, tentang wara. Maka berkata kepadanya, ketika ditanya tentang wara, Hasan Basri menjawab bagaimana? Saya nggak punya pengetahuan tentang wara. Saya tidak punya tentang wara. Saya jauh dari wara. Saya belum wara. Akhirnya, maukah kamu saya tunjukkan kepada seseorang yang menjaga, yang betul-betul mengetahui wara, yang disifatkan dengan wara? Maka ditunjukkan kepada orang. Ditunjukkan sama orang. Orang tersebut berangkat kepada Harras, Al-Harras, penjaga. Maka berkata kepadanya, kamu, Al-Hasan Al-Basri telah menunjukkan bahwasanya Sayyidina Hasan telah menunjukkan aku kepadamu. Faqala lahu yarhamullah Hasan. Maka dipuji sama orang ini. Ya Allah, ini Al-Harras memuji Sayyidina Hasan. Semoga Allah memberi rahmat kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mempunyai perjanjian dengan kami agar kami mengetahui wara. Jadi dia punya perjanjian antara Harras dengan Hasan Basri, dia punya perjanjian tentang wara. Ya. Tapi sekarang sudah hilang wara. Kenapa? Saya sekarang sudah punya sapi. Yang mana sapi tersebut telah keluar dari daerah saya ke daerah orang. Dari bumi saya, tanahnya dia, ke tanah orang. Ya. Wa zlufa ratbah. Dan dia makan rumput-rumput di sana. Enggak. Kemudian dia kembali lagi ke tanah saya. Dan dia telah menginjak daripada kaki-kaki tanah-tanah yang ada di kebun orang, dibawa ke sini. Ya kan sapinya ini udah nginjak apa? Nginjak tanah. Nah, tanahnya ke bawah ke tanah dia. Dia anggap itu sudah hilang wara. Allah, bagaimana tuh? Miara kambing, miara sapi, makannya nggak sembarangan. Kalau sembarangan berarti belum wara. Ambil rumput orang, makan di kebun orang, dianggap tidak wara, nginjak tanah orang. Ini orang-orang soleh namanya. Ya, sedikit lagi. Dan hikayatkan dari Imam Syekh Abil Muhammad Al-Juwaini annahu dakhala baitah wa wajada Imam Al-Haramain irtada' sadiq ghair ummi wa khatafahu minha. Ini dihikayatkan dari Imam Syekh Abil Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imam Juwaini. Imam Juwaini itu adalah Imam Haramain. Sampai ada perkataan, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Imam Haramain ini bisa juga jadi Nabi. Saking agungnya orang. Dia kalau datang ke Mekah, dia jadi imam misalnya haram. Kalau dia ke Madinah, jadi imam Masjid Nabawi. Disebutnya apa? Imam Haramain, imam dua masjid haram. Imam Juwaini. Bahwasanya beliau masuk rumah, dia masuk ke rumahnya. Maka dia dapat
didapati anaknya tersebut, Imam Haramain masih kecil ya, masih menyusu kepada selain ibunya. Dulu kan orang dulu sering apa, piara budak ya. Jadi ada budaknya yang menyusui kepada Imam Haramain yang masih kecil ini. Maka diambil ya, sumana sarasahu wa masabatnahu, kemudian dimuntahin yang ada di kepalanya, dipencet di perutnya nih, dipencet ya, dimasukkan jari-jarinya di mulutnya tadi, supaya terjaga, maksudnya nih anak dari hal-hal yang syubhat, apalagi haram. Walam yazal yaf'al dzalik hatta kharaja dzalika al-laban qailan, sehingga keluar dari mulutnya muntah si bayi tadi ya, seraya berkata, yashulu alayya mautu wa la tafsud tiba'u bi syarbi labn ghairi ummih. Dibilang mudah kepada saya kematiannya ya. Jadi kalau anak ini mati nggak apa-apa deh, maksudnya begitu, mudah bagi saya, tapi tidak rusak. Tapi kalau tabiatnya rusak dengan sebab minum susu selain ibunya, nah ini bisa bahaya nih, dia bilang gitu. Thumma lamma kabira al-imam kana idza hasad lahu kabwah tiqal fil lisan fil munad yaqul hadza min baqaya tilka ar-radah. Imam Haramain jadi ulama besar ya, ini satu zaman sama Imam Ghazali ini kalau nggak salah. Kalau dia udah ketika jadi ulama besar, kalau di mulutnya ada sesuatu yang kurang fasih, dia membacanya jadi agak berat, sesuatu yang agak bacanya susah ya, dalam berdebat, dalam mengajar, dia bilang ini sisa susu yang dulu saya masih kecil ya. Dia kalau ceramah tuh lantang, lancar, fasih. Satu kali ada kelepasan apa yang terlip apa, lidahnya agak sedikit, dia bilang ini sisa dulu susunya. Bayangin tuh, orang dulu menjaga kalau menyusui, lihat susu orang soleh apa enggak, soleha apa enggak sembarangan disusuin ya. Allah, mempengaruhi ya, susu pengaruhnya sama anak ya. Diriwayatkan di sini dalam sebuah hadis, dalam khabar diriwayatkan ar-radha yughayyir at-tiba', susu itu merubah atau merusak tabiat ya. Kalau Imam Ad-Dairabi Ad-Dairini al-'ada jariyah anna man irtada min al-mar'ah, kebiasaan budak bahwasanya siapa yang menyusui dari perempuan fal ghalib alai akhlaquha, maka biasanya dia mengikuti akhlak itu. Nah, yang siapa nyusunya sama siapa, akhlaknya nggak bagus, kena dia. Fal ghalib alai akhlaquha in khairan aw syarran, kalau dia baik jadi baik, kalau jadi jelek jadi jelek. Waliza jaa fil hadis takhayyaru linutfatikum, oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, pilihlah oleh kalian nutfah kalian. Nutfah, ente mau kawin, mau taruh di mana nih nutfah nih, sperma. Perhatiin calon ibunya baik nggak, calon istri baik nggak, kan dia bakal calon ibu kita, calon ibu anak-anak kita. Nah nggak, kalau salah nempatin nanti kesian ke anaknya. Tabiat ada ya. Zakar dzalika fi kashfil khafa, ini disebutkan dalam kitab Kashful Khafa. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Terakhir kita tutup dengan doa. Fatihah bil qabul tamami kulli sul bulughi kul ma'mul ila hadd ar-rasul bil batul sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.